Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah karena dengan nikmatnya kita masih bisa belajar pada hari ini. Kemudian salawat kepada Rasulullah dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di akhirat kelak. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasa. Yang akan Bapak pimpin, akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak yang bertemakan pengertian jujur, tentang jujur dan menepati janji. Baik, saya akan menjelaskan apa itu jujur. Nah, jujur adalah sesuatu yang disampaikan sesuai dengan apa adanya. Lawan kata jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata asidik yang artinya benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan bagian dari sifat atau induk dari akhlak terpuji atau mahmudah. Nah, apa dalil untuk berlaku jujur? Pada surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, inilah sebagai dalil untuk kita berlaku jujur. Kemudian jujur itu harus dilakukan di setiap saat, dan ada bentuk kejujuran yang telah kita bahas, kita bahas pada hari ini, yaitu pertama kejujuran lisan. Kemudian ada kejujuran niat dan kemauan. Kemudian ada kejujuran tekad dan amal perbuatan. Itulah bentuk-bentuk kejujuran. Nah, senantiasa kita harus berlaku jujur dimanapun kita berada. Namun ada beberapa saat kita yang dibolehkan untuk tidak berlaku jujur atau boleh tidak jujur sesuai dengan syariat Islam. Artinya kita harus ketika kita mau berkata tidak jujur, jangan melanggar syariat. Contohnya yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, kita boleh berbohong, yaitu yang pertama ketika ada peperangan kita akan mendamaikannya. Kemudian yang kedua adalah ketika ada yang bersengketa, ketika ada seseorang datang mencari untuk membunuh, maka kita hendaklah berbohong karena kita tahu bakalan dibunuh dia. Ada orang jahat mengejar orang baik itu. Nah, kita berbohong, kita tidak melihatnya ketika ditanya, apakah kamu melihat saudara fulan lewat dari sini, maka kita berbohong, tidak masalah. Yang ketiga adalah berbohong untuk menyenangkan istri. Ketika dia memasak, ternyata rasanya keasinan, lalu ditanya, asin? Dia bilang tidak. Nah, itu boleh. Nah, itu yang dibolehkan berbohong. Sisanya boleh tidak? Tidak boleh, karena itulah yang disesuaikan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kemudian hikmah berperilaku jujur itu apa? Ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah menenteramkan hati. Karena Rasulullah berkata, jujur itu merupakan ketentraman hati. Kemudian jujur juga membawa keberkahan. Yang kata Nabi, dua orang yang jual beli itu boleh pilih-pilih selama belum berpisah. Artinya boleh tawar-menawar, kemudian berjualannya itu terus terang, maka inilah yang diberkahkan. Jualan inilah yang diberkahkan itu. Dia tidak berbohong, dia jujur kepada pembeli, dan penjual juga berjujur kepada pembeli.
Kemudian yang ketiga hikmahnya yaitu meraih kedudukan yang syahid. Jadi orang yang jujur itu diposisikan sebagai orang yang syahid juga pahalanya. Kata Nabi, barang siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, maka Allah menaikkannya ke tempat para syuhada meskipun mati di tempat tidurnya. Nah, dia udah misalnya contohnya ketika dia ada kejadian sesuatu yang mungkin kejujurannya itu sangat besar dampaknya kalau dia berlaku jujur, misalnya saat sidang dia menjadi saksi. Nah, ketika dia berbohong ternyata melukai orang yang sebenarnya jujur gitu. Maka dia berperilaku jujur, ada niat jujur dan dia melakukannya, maka dia dihitung syahid. Kemudian yang hikmahnya itu akan mendapatkan keselamatan. Karena dia berperilaku jujur, orang akan mencintainya, menyukainya, walaupun beberapa orang yang tidak jujur atau orang-orang munafik tidak mensukainya. Tapi yang pasti sifat jujur ini akan membawakan kebaikan. Nah, itulah tentang sifat jujur. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang menepati janji. Nah, menepati janji ini juga bagian dari akhlak terpuji. Dalam bahasa Indonesia, menepati janji adalah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Arab atau bahasa agama, menepati janji adalah melakukan segala sesuatu yang sudah disanggupinya. Artinya dia sudah menerima bahwa dia sanggup dan dia harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Janji ini memang ringan diucapkan, namun berat untuk ditunaikan. Misalnya, contoh yang dianggap sepele, ketika orang tua berjanji kepada anaknya, ternyata ketika dia mencapainya, dia tidak menunaikannya, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita berjanji misalnya untuk kebaikan, nah berjanji ini ada yang dibolehkan, artinya berjanji kita dibolehkan, dan boleh kita berjanji atas sesuatu, namun kita bernajar. Ada nama istilah dalam berjanji ini bernajar. Misalnya ketika kita berjanji ketika kita nanti berhasil masuk ke perguruan tinggi, saya bernajar akan memberikan santunan kepada anak yatim. Nah, ketika dia lulus maka dia harus menepati najarnya. Namun ada najar yang tidak apa-apa tidak dilaksanakan. Contohnya ketika dia berjanji atau bernajar ketika dia nanti masuk PNS, dia akan memotong telinganya katanya. Yang tidak sesuai syariat, yang tidak sesuai syariat Islam, tidak ada kebaikan di dalamnya, maka tidak apa-apa tidak ditepatkan. Maka tapi sebaiknya harus dihindarkan najarnya itu. Apa perintah najar? Najar atau janji ini, perintah najar banyak sekali di dalam hadis maupun Al-Quran. Salah satunya surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah menyempurnakan atau memenuhi najar mereka. Nah, inilah dalil untuk perintah menepati janji ataupun najar. Janji juga ada beberapa macam. Yang pertama ada 3 janji, yaitu janji kepada Allah, yaitu berjanji ketika kita di alam ruh, kita juga berjanji ketika dalam surah Al-Jariyat ataupun surah lainnya ketika dikatakan di dalam alam roh kita bersaksi bahwa Allah itu Tuhan kita. Namun ketika kita sudah lahir, kita lupa, maka harus kita sadarkan lagi akan janji kita. Kemudian yang kedua adalah janji kepada diri sendiri. Kemudian janji kepada sesama muslim atau sesama manusia. Nah, ada hikmah kita harus menepati janji. Apa hikmahnya itu? Ada sekiranya atau setidaknya ada 7 atau 9 hikmah yang dapat kita ambil dari hikmah menepati janji ini. Yang pertama, kita terhindar dari sifat munafik. Yang kedua, ini adalah jalan untuk menuju surga Firdaus, surga paling tertinggi ya. Karena kita memiliki sifat-sifat yang baik, dan surga ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang baik. Kemudian dengan menepati janji, kita akan terbebas dari tuntutan yang ada di dunia yang dipertanggungjawabkan. Misalnya kita ada janji, kita tidak menepati atau tidak kita selesaikan. Nah, harus kita selesaikan biar tidak menjadi beban di akhirat nanti. Kemudian yang keempat, dengan kita meladani janji berarti kita
meneladani sifat Allah yang adil dan bijaksana. Kemudian dengan janji juga kita akan dipercaya oleh orang-orang. Kemudian dengan janji juga kita menjadi pribadi yang sangat istimewa, wibawa, tidak mudah dilecehkan, dan akan mendapatkan prasangka, atau kita akan selalu bersifat baik sangka kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, dengan menepati janji atau kita menjalankan janji, kita akan terhindar dari dosa besar, yaitu dosa yang mengingkari janji. Karena ketika kita mengingkari janji itu termasuk dosa yang sangat besar. Kemudian yang ke-8 adalah menepati janji, kita akan menjadi orang-orang yang disukai orang lain, karena akan terjalin rasa harmonis dan semakin erat rasa persaudaraan ataupun kekeluargaan. Yang ke-9 adalah dengan menepati janji kita menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah materi kita pada hari ini tentang akhlak terpuji tadi, yaitu sifat jujur dan menepati janji. Mungkin pelajaran kita sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi